Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan proyek 3D design dari mata kuliah menggambar teknik yang saya angkat, yakni alat multi-channel micropipette. Multi-channel micropipette sendiri merupakan alat medis yang biasanya digunakan dalam membantu saat melakukan kegiatan dalam laboratorium medis. Sebelum memasuki penjelasan, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ivan Dona Rahman dengan NIM 185231010 dari program studi Teknik Biomedis. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perlu kita ketahui, multi-channel micropipette merupakan alat laboratorium yang memungkinkan kita menangani beberapa sampel cairan sekaligus dalam satu waktu. Beberapa dari pipet konvensional yang hanya bisa memindahkan satu cairan setiap kali penggunaan, namun alat ini dapat bekerja secara paralel melalui banyak saluran. Teknologi ini sangat bermanfaat khususnya dalam sistem mikrofluida yang banyak diaplikasikan dalam kultur sel, uji resistensi obat, hingga produksi bioful. Selain itu, multi-channel micropipette juga banyak digunakan dalam prosedur seperti PCR, ELISA, dan berbagai analisis biomolekuler lainnya yang membutuhkan efisiensi dan juga presisi tinggi. Namun, di lapangan penggunaan pipette satu persatu masih menghadapi banyak kendala. Pertama, untuk proses pipetting yang dilakukan berulang-ulang jelas memakan waktu dan juga tenaga. Kedua, setiap operator biasanya punya teknik pipetting yang berbeda, sehingga hasilnya bisa bervariasi. Kemudian yang ketiga, untuk eksperimen berskala besar, penggunaan pipet manual dapat menimbulkan keluhan ergonomi seperti keluhan otot. Kemudian yang terakhir, harga pipet komersial dengan tingkat akurasi tinggi umumnya cukup mahal dan tidak semua laboratorium bisa menjangkaunya. Berdasarkan kendala tersebut, saya mengembangkan prototipe multi-channel micropipette dengan 12 saluran. Alat ini saya rancang agar dapat digunakan dalam berbagai eksperimen secara lebih efisien. Salah satu keunggulan alat ini adalah salurannya dapat dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan, terutama untuk aplikasi cairan non-standar seperti mikrofluida berbasis kertas. Kemudian untuk bahan utamanya, kami menggunakan polyactic exit atau PLA, yakni plastik biodegradable yang kompatibel dengan pencetakan 3D dan tidak bereaksi terhadap cairan biologis. Untuk dimensi tiap salurannya sendiri, saya buat dengan diameter 3,8 mm dan tinggi 14 mm. Dengan kapasitas maksimum dari tiap salurannya yakni 158 mm volume. Kenapa PLA yang saya pilih untuk pencetakan dari multi-channel micropipette? Karena material ini telah banyak digunakan dalam dunia mikrofluida. Misalnya, PLA digunakan untuk membuat saluran mikropresisi tinggi, reaktor enzim, bahkan untuk mencetak struktur scaffold pada rekayasa jaringan. Keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk memodifikasi bentuk dan ukurannya, serta tingkat transparansi yang tinggi jika menggunakan teknik bonding tertentu. PLA juga memungkinkan pencetakan sistem high throughput, seperti droplet generator. Namun, PLA juga punya tantangan, seperti ketidakstabilan suhu saat pencetakan 3D yang bisa memengaruhi kekuatan material, serta isu terkait proses daur ulangnya yang masih perlu ditingkatkan. Proyek ini saya jalankan secara sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna hingga evaluasi performa desain. Salah satu fokus utama kami adalah menilai apakah PLA cukup kuat, tahan cairan, dan dapat diproses dengan printer 3D secara konsisten. Kami juga menganalisis aspek thermal dan kemungkinan deformasi material saat digunakan di lingkungan laboratorium.
Dalam proses perancangannya, kami menggunakan Autodesk Fusion 360, menggunakan software desain 3D yang memungkinkan kami menggunakan atau membuat model digital secara presisi. Melalui software yang tadi, kami juga dapat merancang detail saluran, kemudian komponen penopang, hingga mekanisme penggerak dengan visualisasi menyeluruh. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada studi literatur. Untuk saat ini kita akan membahas pada bagian materialnya, yakni PLA atau Polyacid Exit. PLA sendiri adalah plastik yang berasal dari bahan alami seperti jagung atau tebu dan termasuk ke dalam polimer yang biodegradable. Artinya, jika secara fungsional material ini bisa dikatakan ramah lingkungan. Selain itu, PLA memiliki kekuatan mekanik yang cukup baik sehingga sangat cocok digunakan dalam perangkat yang membutuhkan presisi tinggi. Kemudian, beberapa penelitian juga mendukung hal tersebut. Misalnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Haris dan juga timnya, PLA memiliki kekuatan tarik yang bisa mencapai 60 megapascal. Cukup kuat jika untuk menjaga bentuk saluran saat alat digunakan. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh De Stefano menunjukkan bahwa PLA bersifat inert terhadap cairan biologis, jadi kemungkinan tidak akan bereaksi atau mengganggu hasil eksperimen yang sensitif. Kemudian yang membuat PLA semakin ideal pada proyek saya, ini karena kemampuannya untuk dicetak menggunakan teknologi 3D printing, khususnya metode FDM. Menurut El Jihad dan juga teman-temannya, teknologi ini bisa menghasilkan saluran mikro dengan akurasi tinggi, bahkan dengan toleransi hingga 0,1 milimeter. Tentu saja ini sangat membantu saat kita membuat saluran yang memiliki presisi dalam jumlah banyak. Kemudian beberapa eksperimen juga ini berhasil mengembangkan mikroreaktor enzim dengan basis PLA yang hasilnya lebih efisien dibanding metode konvensional. Bahkan, ini pada teknik drawing dengan PLA juga sudah berhasil menghasilkan scaffold serat multilapis seperti yang diteliti oleh Nain dan juga timnya. Semua ini membuktikan bahwa PLA ini sangat bisa diandalkan dan juga ideal untuk saya terapkan dan implikasikan pada proyek saya. Kemudian PLA juga unggul dalam hal fleksibilitas desain, misalnya berdasarkan studi Ongaro, ini diameter pori pada saluran bisa disesuaikan antara 50 hingga 300 mikrometer. Dengan teknik penyambungan tertentu, mungkin transparansi optiknya bisa mencapai lebih dari 85%. Hal ini sangat berguna untuk memantau aliran cairan di dalam alat. Bahkan menurut Mashyama, sistem yang menggunakan PLA bisa menghasilkan lebih dari 1.000 droplet per menitnya. Ini merupakan angka yang tinggi untuk sistem skala laboratorium. Namun, tentu saja pada penggunaan PLA bukan tanpa adanya kekurangan atau tantangan. Proses pencetakan 3D yang kadang menghasilkan distribusi panas yang tidak merata, yang menurut penelitian Haris itu bisa mengurangi kekuatan struktur sampai 20%. Lalu, meskipun tergolong biodegradable, proses produksi dan daur ulangnya ini masih perlu disempurnakan agar benar-benar ramah lingkungan dan juga dapat kompatibel. Hal ini juga pernah disoroti pada penelitian yang dilakukan oleh Busa tentang polimer hijau. Selanjutnya, jika membahas dari prinsip kerjanya, ini multi-channel micropipette dirancang dengan sistem piston paralel.
Setiap salurannya berdiameter 3,8 milimeter, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan bekerja secara mandiri dan mampu menjaga akurasi volume hingga kurang lebih 1%, sesuai dengan standar ISO 8655. Kemudian, untuk mencegah kontaminasi silang, alat ini menggunakan sistem seal udara yang memanfaatkan sifat hidrofobik dari PLA. Desain keseluruhan juga dibuat ergonomis agar tetap nyaman digunakan meskipun mengoperasikan 12 saluran sekaligus. Kemudian perlu kita soroti perbandingan dari multi-channel micropipette dengan single channel micropipette. Ini dibandingkan dengan pipette single channel, itu versi yang multi-channel berbasis PLA jelas jelas terlihat sangat efisien. Dalam satu kali proses saja kita bisa menangani 12 sampel sekaligus dan bukan hanya satu saja. Presisi volumenya juga memang sedikit lebih rendah dibandingkan single channel. Namun, waktu dan juga biaya itu lebih hemat dan juga jauh lebih besar. Kemudian, biaya material juga jauh lebih murah dibandingkan pipet berbahan PPSO. Selain itu, berdasarkan studi dari Wilson dan juga Mays, penggunaan alat multi-channel ini bisa mengurangi perbedaan hasil antara operator hingga 40%. Kemudian kita lanjutkan pada bagian proses desain. Di sini bisa dilihat proses desainnya. eh ini secara generalnya saja ya. Secara generalnya saja, ini bisa dilihat bahwa pada mula-mulanya kita membentuk rectangle, kemudian kita extrude, kemudian kita bentuk sel, kemudian kita bentuk salurannya, satu saluran, single saluran, kemudian kita pattern salurannya hingga berjumlah 12. Nah, untuk selanjutnya, ini saya akan menjelaskan demo dari cara pembuatan atau proses desain pembuatan multi-channel pad. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses desain dari multi-channel micropipette. Langsung di Autodesk Fusion 360. Baik, di sini mungkin kita langsung saja klik create. Di sini kita klik new component untuk membuat komponen baru. Lalu kita ubah namanya. Namanya tetap komponen satu juga boleh, tapi karena di sini supaya kita tahu komponennya apa, maka saya namakan langsung saja multi-channel micropipette. Untuk penamaannya ini terserah. Kalau sudah, tinggal klik OK. Kemudian kita klik lagi bagian create di solid ini. Kita create sketch. Pilih bagian create sketch. Dan kita pilih bidang yang atas atau XZ. Lalu klik. Nah, ini udah berubah tampilannya ke bagian top atau atas. Lalu kita create lagi. Boleh pakai yang ini atau kita klik yang create. Di sini aku mau pakai yang rectangle. Rectangle to point rectangle. Yang ini. Arahkan kursor ke bagian tengah. Place first corner ini. Lalu tarik ke arah kanan. Nah, ini kita pakai lebar 8 mili, klik 8 mili, lalu pilih tab untuk berpindah ke yang atas. Nah, ini bagian atasnya, ini kita pilih ukurannya 100 mili, 100 milimeter. Lalu klik kiri bagian kursor. Nah, akhirnya tersimpan 100 milimeter dan juga 8 milimeter. Kemudian kita lakukan extrude atau perubahan bidang dari
dari yang bidang datar ke bidang ruang. Shortcutnya kita bisa pakai press key atau kita bisa pakai modify. Supaya bisa lebih cepat, langsung saja kita klik press key. Nah, ini langsung berubah pada faces NA isometric. Nah, di sini namanya press pull. Press pull kita select bagian atasnya sini. Nah, karena sudah muncul panah ke atas, ini bisa kita arahkan ke atas atau ke bawah. Nah, untuk multi channel ini kita butuh eh, tingginya sekitar 5 mm saja. Karena sudah, langsung kita klik OK. Nah, kita akan lakukan fillet pada bagian tepi atasnya. Ini kita tinggal klik modify, lalu ada fillet, lalu kita klik select pada bagian ini ya. Ini, tepi-tepi atasnya saja. Kita klik semuanya, satu, dua, tiga, empat. Kemudian, untuk besarannya, radiusnya ini sekitar 2 mm saja. Kemudian klik OK. Kemudian, ini kita klik kiri untuk melanjutkan fillet pada bagian sini, edge, like edge-nya. Ini kita tinggal klik kiri. Mohon maaf, maksud saya klik kanan untuk lakukan repeat fillet. Nah, ini repeat fillet. Lalu kita klik edge ini, semuanya ya, diklik. Untuk radius besarannya juga hampir sama dengan yang tadi, yakni 2 mm. Kemudian kita klik OK. Setelah jadi kita bisa lihat dengan eh, klik pen ini, kita bisa lihat. Nah, ini sudah terfilet semuanya. Kemudian kita akan buat shell pada bagian bawahnya. Untuk itu kita perlu memutarkan bidang ini untuk terlihat pada bagian bawahnya. Bisa lewat sini atau bisa klik orbit. Jika kita pakai ini, pakai yang top front right untuk view-nya, ini kita bisa klik seperti ini. Nah, ini langsung terlihat bottom. Ini kita bisa klik bottom ini. Sedangkan kalau pakai orbit, ini bisa langsung. Nah, kita langsung klik modify untuk membuat shell-nya. Nah, klik shell. Kita pilih bidang bagian bawahnya. Lalu kita masukkan thickness-nya berapa, inside thickness-nya. Kita pakai 1,5. Nah, sudah terlihat seperti ini. Lalu kita arahkan lagi ke bagian atasnya untuk melihat atas. Nah, seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat channelnya. Karena untuk channelnya kita membutuhkan extrude, maka untuk kali ini kita akan membuat new component lagi. Kita langsung klik create. Seperti tadi kita klik new component, lalu kita bisa ubah namanya.
Kemudian kita klik OK. Kita create sketch. Kita create sketch lagi. Namun kita tidak memilih planner ketiga ini. Namun kita memilih planner pada eh, bagian atas, sisi atas dari sketch pertama tadi. Kita klik sini. Kita bisa perbesar sedikit untuk lebih jelasnya. Lalu kita create circle. Kita pilih center diameter circle. Kita posisikan pada place, center point, lalu kita tarik ke kanan bawah atas. Yang penting bisa membentuk lingkarannya. Kita masukkan diameternya 4,5. Mohon maaf, salah. 4,5. Kita klik enter. Karena lingkaran ini masih belum sepenuhnya dia terposisikan secara terkunci, maka kita perlu menguncinya. Caranya menguncinya, kita tinggal press D. Setelah keluar seperti ini, select Sketch Objects to Dimension. Nah, kita langsung klik pada center point dari lingkarannya. Kita klik juga tepi bagian sini. Lalu kita tarik ke bawah. Kita pastikan dia besarnya 5 mm. Di sini kita inputkan 5 mm, kita klik enter. Kita lakukan lagi pada bagian atas sini, sisi atasnya. Kita klik center point, kita klik bagian atas, kita tarik ke samping. Kita pastikan dia dimensionnya itu 5 mm saja. Mohon maaf, maksud saya 4 mm saja. Kita inputkan 4 mm, kita klik enter. Setelah lingkarannya terkunci, lalu kita lakukan extrude dengan press pull atau press key. Kita pilih semua bagian lingkarannya, mulai dari atas sini yang kecil, lalu bagian tengahnya, dan juga bagian bawahnya. Karena kita tidak melihat adanya panah extrude ke atas, maka kita perlu pindahkan posisi bidang penglihatannya. Nah, setelah terlihat, baru kita naikkan ke atas. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Untuk pembuatan saluran ini kita memerlukan tingginya sekitar 14 mm. Namun ada saluran lingkaran kecil, channel kecilnya nanti di atas, itu tingginya 1 mm. Sehingga untuk yang channel besar ini kita masukkan angkanya di 13 saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada sedikit kekurangan yang masih terlihat. Jika kita teliti, kita bisa melihatnya. Oke, baik, kita lihat. Nah, ini bisa terlihat bahwa antara fillet, antara sketch satu dan juga sketch channel itu tidak menyatu, tidak sepenuhnya menyatu. Lalu bagaimana untuk menyatukannya? Kita bisa eh, pilih channelnya, lalu kita edit feature, kita pilih two side, lalu pada side kedua kita pilih two object, kemudian kita pindahkan ke bidang sisi bawah, kita klik di bagian sini, lalu kita pilih two adjacent faces. Setelah semuanya selesai, kita klik OK. Nah, nantinya bagian tersebut akan menyatu. Terlihat sudah menyatu. Jika sudah menyatu, maka kita lanjutkan pada pembuatan channel kecil di atasnya.
kita klik Create Sketch, lalu kita pilih planner bagian channel atas tadi. Seperti halnya tadi kita create circle center diameter circle. Kita posisikan pada place center point, lalu kita tarik, kita masukkan diameternya 3,8. Enter, kemudian kita extrude dengan press pull atau press key. Kita masukkan tingginya 1 mm saja. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian kita akan membuat bagian dalamnya, atau kita membuat hole dari channelnya. Bagaimana kita membuat hole bagian channelnya? Kita create sketch lagi. Kita create sketch, kita buat lingkaran lagi, bagian sini, kita buat lingkaran lagi, center diameter circle, kita arahkan ke tengah, kita tarik. Lalu berapa diameternya? Diameternya adalah 2,3 mm saja. Lalu, lalu kita klik enter. Setelah sudah kita press pull atau press key lagi. Kita pilih lingkaran kecil yang berukuran 2,3 mm tadi. Kemudian untuk membuat hole itu tidak kita arahkan ke atas, melainkan arah ke bawah. Dengan mengarahkan ke bawah, maka untuk distance-nya itu di angka minus. Karena mengarah ke titik Y. Kita masukkan di angka minus 14. Lalu kita pilih enter. Sudah. Sudah terlihat hole atau lubang pada channelnya. Nah, di sini kita sudah selesai membuat satu channel. Namun kita memerlukan 12 channel. Bagaimana untuk membuat 12 channel tersebut? Apakah kita perlu membuatnya satu-satu? Jawabannya tidak. Kita pakai saja pattern. Kita gunakan pattern untuk menduplikat channel-channel tadi. Menggunakan channel satu tersebut. Kita langsung saja create pattern. Kita pilih rectangular pattern. Meskipun di sini circular dan juga pattern on pad bisa, namun kita pakai rectangular pattern saja. Kita pilih object type-nya components. Lalu kita pilih axis-nya select. Kita klik bagian biru sini untuk mendapatkan arah tarikannya. Kita tarik ke kanan. Kita masukkan kuantitinya 12. Lalu kita tarik hingga ke ujung. Di sini dimasukkan 90. Lalu kita bisa klik OK. Nah, untuk desain dari multi-channel micropipetnya sudah jadi semuanya. Namun, jika ingin mengubah warnanya, kita bisa langsung pilih di appearance. Kita bisa klik kanan, lalu kita pilih appearance. Nah, di sini kita bisa pilih color dari desain kita. Kita bisa blok semuanya. Setelah terblok semuanya, kita klik color. Kita bisa masukkan ke class medium color. Kita download terlebih dahulu. Setelah download,
Di sini ada putih, ada juga masih banyak lagi warnanya. Di sini juga ada hitam. Mungkin kita coba pakai hitam dulu. Kita press atau kursor kiri kita klik, tekan, lalu kita arahkan ke desain kita. Kita tunggu. Nah, warnanya akan terlihat. Karena ini glass, jadi terlihat bagian dalamnya juga. Kita coba warna putih. Bagian atas juga kita perlu blok ulang dulu. Lalu kita masuk warna putih. Nah, sudah jadi. Baik, ini mungkin bisa dilihat untuk desain akhir, desain jadi digitalnya dari multi-channel micropipette yang saya buat di Autodesk Fusion 360. Nah, ini untuk bagian gambar teknik dan juga CAD. Untuk gambar tekniknya sendiri, ini bisa kita lihat, saya mencantumkan pada beberapa bidang visual. Di sini ada front view, ada top view, ada bottom view, ada right view, dan juga ada NA isometric. Kemudian saya sertakan CAD atau worksheet dari pembuatan multi-channel micropipette saya. Baik, kemudian beralih pada hasil dan juga evaluasi. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada terlihat hasil pencetakan atau hasil secara fisiknya, fisik cetak 3D design dari multi-channel micropipette. Nah, hasil akhirnya secara cara digitalnya itu menunjukkan bahwa multi-channel micropipette berhasil dibentuk secara digital memakai perangkat lunak Autodesk Fusion 360. Desain ini itu memiliki 12 saluran yang disusun secara sejajar dan juga seragam, yang merupakan elemen penting dalam memastikan distribusi cairan yang merata. Setiap saluran itu dirancang dengan diameter luar 4,5 mm dan tinggi 13 mm. Oh, mohon maaf, maksud saya 14 mm. Kemudian, dimensi lubangnya itu juga pastinya 14 mm dengan diameter saluran itu 3,8 mm. Kemudian, secara keseluruhan alat ini memiliki papan channel dengan panjang 100 mm, lebar 5 mm, dan ketebalan 5 mm. Bagian bawahnya saja ini dilapisi sel setebal 1,5 mm karena struktur ini dibuat untuk mengurangi penggunaan material namun agar tetap kokoh. Kemudian dari aspek ergonomis dalam desain ini dari sisi kenyamanannya saja dan juga keselamatan pengguna, desain ini itu sudah dipertimbangkan aspek ergonomisnya. Kemudian secara evaluasi fungsional, hasil desain hasil desainnya ini dapat kita ekspor dalam bentuk file CAD menunjukkan bahwa PLA sebagai bahan utama sangat memungkinkan untuk dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Namun perlu dicatat lagi, PLA memiliki kelemahan pada distribusi panasnya. Kemudian untuk kelayakan desain dalam aplikasi laboratorium ini secara keseluruhan multi-channel micropipette bisa kita katakan memenuhi spesifikasi dasar yang dibutuhkan untuk berbagai aplikasi laboratorium. Ini termasuk teknik PCR, ELISA, dan juga uji mikrofluidas skala besar. Alat ini itu tidak hanya hemat biaya, tapi juga ramah lingkungan dan juga bisa dikustomisasi lebih lanjut baik dari sisi volume cairan, ukuran tips, hingga integrasi dengan perangkat otomatisasi.
Kemudian untuk rencana evaluasi ke depannya mungkin dapat kita tambahkan uji coba pencetakan fisik. Selain selain itu juga pengujian distribusi volume antar antar saluran, kemudian analisis kenyamanan penggunaan oleh operator. Jadi tujuannya itu memastikan bahwa fungsi teknis dan aspek ergonomi dari alat ini benar-benar optimal saat digunakan dalam kondisi nyata di laboratorium. Eh, untuk potensinya sendiri di balik evaluasi tadi itu bisa kita singgung ulang bahwa penggunaannya itu bisa memakan biaya lebih hemat atau biaya yang dihemat itu jauh lebih besar dan juga bisa disesuaikan. Kemudian ini juga untuk siap uji cetak dan juga penggunaannya dapat dilakukan pada pengujian volume cairan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan juga paparkan mengenai multi-channel micropipette, proyek saya dalam 3D Design mata kuliah menggambar teknik. Mungkin itu saja. Akhir kata, mungkin mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan saat saya menyampaikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.